Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf atau pakai Quran digital, silakan buka surat yang ke-19. Yang ke-19 surat Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Masuk cerita Maryam. Ayat yang ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah. Wadhkur, sebutkan, ceritakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang Maryam. Idzin tabadzat min ahliha, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya. Keluarganya tinggal di tengah kota, dia tak bisa lagi tinggal di situ, dia mengasingkan diri ke pinggir kota. Di mana dia mengasingkan diri? Makanan syarqiyya. Makanan artinya tempat. Syarqiyah, di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis, dia pergi ke arah timur. Kenapa dia pergi? Karena dia hamil, tak punya suami. Orang Yahudi mengatakan dia berzina. Orang Nasrani mengatakan dia Tuhan atau ibunya Tuhan. Sedangkan agama Islam pertengahan. Dia tidak Tuhan, dia tidak ibu Tuhan, dan dia pula bukan pezina, tapi dia seorang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang barat itu masuk Islam setelah membaca surat Maryam. Bagaimana kedudukan Maryam dalam Islam? Apakah seperti orang Yahudi yang mengejek-ejek, mengolok-olok, atau seperti orang Nasrani yang terlalu melambungkan ke atas? Posisi Maryam dalam Islam, baca surat Maryam. Kajian surat Maryam ini bagus dibaca bulan Desember. Fattakhazat min dunihim hijaba, lalu dia memasang hijab. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepada Maryam itu ruhana, ruh. Tanazzalul malaikatu warruh, ruh adalah Jibril alaihissalam. Dikirimkan Allah kepada Maryam Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Jibril dalam bentuk bashar, bukan dalam bentuk malaikat, bukan dalam bentuk jin. Basharan, manusia, sawiyya, yang sangat ganteng. Datang Jibril itu berbentuk manusia yang sangat ganteng, anak muda. Apa kata Maryam? Qalat. Kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Maryam berkata, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah, minka, dari engkau, in kunta taqiyya, hai orang ganteng, aku minta lindung kepada Allah. Kalau memang kau takut pada Allah, jangan kau ganggu aku. Maryam, ayahnya orang suci, namanya Imran. Maknya orang baik, namanya Hannah. Dia dipilih Allah untuk mengandung Nabi, namanya Isa. Tak tahu dia bahwa yang datang itu adalah Jibril. Tak tahu dia itu Jibril. Kalau tak dikasih tahu Allah. Qala, apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbik, aku ini utusan Tuhanmu. Li ahabalaki ghulaman zakiyya, aku ini bukan mau buat jahat sama kamu. Aku ini datang membawa kiriman Allah
Ghulaman, seorang anak laki-laki, zakiya, yang suci. Qalat, Maryam berkata, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku mungkin bisa punya ghulam, punya anak? Walam yamsasni bashar, aku tak pernah disentuh manusia. Macam mana mungkin aku bisa punya anak? Aku belum nikah, aku tak pernah dipegang orang. Walam aku baghiya, dan aku bukan wanita jahat. Qala, kata Allah, kadzalik, begitulah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin, bagi Allah itu mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas, nanti anakmu ini Isa, ayatan, dia akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, linnas, bagi manusia, wa rahmatan minna, dan itu adalah bukti kasih sayang kami. Wa kana amram maqdiya, itu adalah satu keputusan yang sudah ditetapkan, qada, dari kata maqdiya, qada, sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fahamalathu, lalu Maryam pun hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya, lalu Maryam mengasingkan diri makanan, di suatu tempat, qasiyya, jauh, di tempat yang jauh. Kenapa dia pergi tempat jauh? Tak tahan telinganya mendengar cakap orang hamil, tak punya suami, hamil, mengandung, berzina, pergi. Makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu, sampailah masa dia melahirkan anak. Lalu ila jiz'in nakhlati, bersandarlah dia ke batang pokok kurma. Ya laitani, kata Maryam, qalat ya laitani mitu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Saking kan sakitnya mengandung, dicaci maki, terusir, lari dari tengah kota ke tepi. Ya laitani mitu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang tak diingat. Dari kata nasya, lupa. Aku menjadi orang yang tak diingat, tak dikenang, tak disebut, tak apa-apalah. Fanadaha min tahtiha, maka datanglah yang memanggil, menyeru dia dari bawah. Alla tahzani, jangan sedih. Alla tahzani, ucapan Jibril. Jibril berkata, alla tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, Allah sudah menjadikan untukmu, tahtaki, di bawahmu, sariyya, ada anak sungai. Perempuan melahirkan sendirian, tak bisa berjalan, dari mana dia dapat air? Dialirkan Allah Subhanahu wa taala anak sungai. Jangan kau takut tak minum. Makanannya macam mana? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati, goncangkan pangkal pundakmu ke pangkal batang kurma di belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Perempuan baru melahirkan, kasih dia minum, kasih dia makan. Apa makanan paling bagus? Kasih dia kurma. Dari mana airnya datang? Mengalir di bawah. Bagaimana makanannya datang? Goncangkan pundakmu ke pangkal batang kurma, akan jatuh buah kurma dari atas. Rutaban janiyya, maka akan gugur buah kurma rutab. Rutab ini kurma basah. Kata Syekh Ahmad Dedat, itulah dalil bahwa Nabi Isa itu lahirnya musim panas, bukan musim dingin. Lalu apa kata Allah? Fakuli, kata malaikat Jibril, fakuli, makanlah, washrabi, minumlah, wa qarri aina. Ini dalil makan dulu baru minum. Makan dulu, habis itu minum. Saya tahunya baru sekarang ayatnya.
Fakuli, makan. Habis makan, washrabi, minum. Wa qarri aina. Qarri aina itulah asal doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makan, minum, pandanglah anakmu itu dengan sejuk pandangan mata. Itu artinya kita bisa memandang orang dengan pandangan sejuk kalau perut. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Kalau ada orang nanti nampakmu, tarayinna minal bashari ahada, faquli, maka katakan inni nazartu lirrahmani sauma. Kalau datang nanti orang, nampakmu ada orang datang, inni nazartu lirrahmani sauma, aku sedang bernazar puasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bicara. Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak bicara dengan manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, datanglah orang beramai-ramai. Datang mereka, qalu, kalau satu orang qala, kalau dua orang qala, kalau tiga orang qalu. Qalu artinya mereka berkata. Qalu, mereka berkata, ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, kau sudah buat dosa, kau jahat, kau pezina dengan Joseph tukang kayu. Inilah hasilnya anak haram. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka na abuki imra'a sau'in, ayah kau bukan orang jahat, bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah, emakmu pun bukan wanita tunasusila. Ayah kau orang baik, namanya Imran. Emak kau orang baik, namanya Hannah. Kenapa kau pula punya anak haram? Jadi rupanya kalau kita orang ngejek kita, tidak cuman kita aja, mak ayah kita pun dikait-kaitkannya. Ini jadi masalah. Kenapa dia disebut saudari Harun? Padahal Nabi Harun jauh. Nabi Musa punya saudara Nabi Harun. Kenapa dia disebut saudara Harun? Maka kata ulama, karena sifat Maryam yang lembut seperti sifat Nabi Harun. Nabi Harun itu lembut. Waktu Nabi Musa pergi ke atas bukit Tursina, kan ditarik orang tuh jenggot Nabi Harun. Kan mereka menyembah Samiri. Turun Nabi Musa, ditariknya jenggot Nabi Harun. Kata Nabi Harun, innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Aku tak berdaya wahai Musa, mereka hampir aja membunuh aku. Jadi Nabi Harun ini lembut. Begitulah lembutnya Maryam. Maka disebut dia wahai saudari Harun. Waktu mereka mengejek Maryam, kau ayah kau baik, perempuan emak kau pun baik. Maka anak abuki imra'a sau'in, ayahmu bukan preman jahat. Wa makanat ummuki baghiyah, emakmu bukan wanita susila. Kenapa kau bisa hamil punya anak? Maryam tak menjawab. Lalu apa yang dikatakan Maryam? Fa asyarat ilaih, ditunjuknya aja anak. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anak itu. Makin marah mereka. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ditunjuknya anak itu, makin marahlah mereka. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bercakap sama anak yang fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan ini? Maryam, kaulah menjawab. Maryam, maaf tak kau peluk anak kecil ini menjawab kami. Ini bukan imbang kami, kau yang imbang kami gitu. Makin naik setan mereka. Memang mereka setan. Kita tutup sampai ayat 30 biar mudah ingatnya. Qala, anak kecil yang ditunjuk Maryam itu menjawab. Apa kata dia? Inni abdullah, aku hamba. Ini bukti bahwa Isa itu hamba Allah. Tak ada dia bilang I am a God. Tak ada. Dia bilang inni abdullah, aku ni hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah kasih aku kitab. Apa nama kitabnya? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku seorang nabi.
Kita bahas surat Maryam sampai ayat 30.